Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Manipulated yang makin sulit tentunya. Bagaimana kelanjutannya nih? Yuk kita gaskan, tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sebelumnya, ternyata benar dong Pak No dijadikan sebagai orang yang sudah menghilangkan nyawa dari ayah, Baek Do Kyung. Kemudian si detektif melakukan penangkapan kepada Pak No. Eunbi menangis dan tidak terima. Walaupun Kapten Cholhan gak setuju dengan hal itu karena menurut dia penangkapannya itu ilegal. Taejong juga melihat hal itu dan dia tahu bahwa Pak No itu dijebak seperti dia sebelumnya. Eunbi juga mencoba untuk berbicara kepada ayahnya membuktikan bahwa itu nggak salah, tapi tetap tidak bisa karena semuanya sudah diatur oleh Yohan. Semua bukti memberatkan Pak No. Semua skenario mirip banget dengan apa yang dilakukan seperti biasanya. Dijebak, bahkan sampai-sampai DNA-nya juga ada di tempat ayahnya Baek Do Kyung. Jadi, apapun yang dikatakan sama Pak No, polisi tidak peduli sama sekali. Bahkan pengacaranya menyalahkan Pak No. Akhirnya Pak No ditahan sementara. Si detektif juga datang dan mengancam Pak No dengan mengatakan bahwa dia juga bakal membawa Eunbi. Menurut dia, Pak No dan juga Eunbi bekerja sama menghabisi nyawa ayahnya Do Kyung. Pak No berkata untuk jangan melibatkan anaknya karena dia tidak akan tinggal diam jika Eunbi terlibat. Taejong pulang ke rumah Pak No dan melihat semuanya sangat berantakan. Dia juga menemukan banyak CCTV dan juga alat perekam suara di rumahnya Pak No yang digunakan Yohan untuk memata-matai dirinya. Eunbi juga pulang dan Taejong mengajaknya untuk berbicara. Taejong mengatakan dia akan mengusahakan cara untuk membebaskan Pak No. Eunbi menangis dan tidak terima ayahnya di penjara lagi. Semua yang terjadi bukan kesalahan ayahnya. Taejong berjanji kepada Eunbi bahwa dia akan membebaskan Pak No bagaimanapun caranya. An Yohan berpikir bahwa semua rencananya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Kemudian Bibi Yohan mengatakan kepada Yohan bahwa membuka pameran merupakan ide yang bagus merayakan karyanya yang ke-100. Patung ke-100 merupakan patung yang mirip banget wajahnya sama Eunbi. 유명 작가들은 Yohan kemudian mendapatkan telepon dari Taejong. Dia menanyakan sebenarnya apa tujuan dari Yohan melakukan semua itu. Dan dia juga minta tolong untuk jangan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah termasuk Pak No dan Eunbi. Yohan berkata untuk menuruti permintaannya. Taejong pergi ke lokasi di terowongan yang dulu tempat dia dijebak atas suruhan Yohan. Yohan menyuruhnya untuk bekerja sama dengan dia atau menyerahkan diri ke kantor polisi. Taejong sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Yohan dan dia langsung pergi begitu saja. Yohan juga tidak tahu sebenarnya pilihan apa yang bakal diambil oleh Taejong. Pak Taejong kemudian datang ke kotak yang membuatnya jadi tersangka dulu. Dia kemudian membuka isinya dan menemukan pisau yang menjadi senjata untuk menghabisi ayah Baek Do Kyung. Kemudian Yohan mengatakan kepada Taejong untuk menyerahkan dirinya kepada polisi atau mengambil uang yang di dalam itu dan bekerja sama dengannya. Dia bisa mengorbankan Pak No. Taejong kesal kenapa dia melakukan ini. Dia melakukan ini karena menyenangkan, apalagi dia kesal melihat hubungannya dengan Pak No yang sangat baik. Itu membuat Yohan mual. Taejong pun berkata dia menang. Taejong menutup teleponnya dan segera pergi dari sana. Yohan marah kenapa orang ini selalu melawannya. Pak No terdiam mengingat semua momen menyenangkan dengan putrinya. Dulu Eunbi selalu mengunjunginya. Dia selalu membela ayahnya, berkelahi dengan teman-teman yang mengejek ayahnya, memberi nasihat ke putri kecilnya. Dia berjanji mencari banyak uang di sini, tapi dia harus baik dan menurut dengan neneknya. Mulai saat itu, Pak No melarang Eunbi menemuinya lagi. Dia tak ingin anaknya diejek lagi. Eunbi kecil menangis. Itu membuat Eunbi sedih, merasa ditolak ayahnya sendiri. Itulah yang membuat Eunbi sangat marah kepada ayahnya. Itu membuat Eunbi sedih, merasa ditolak ayahnya sendiri. Itulah yang membuat Eunbi sangat marah kepada ayahnya. Di hari kepulangannya dari penjara, Pak No datang ke toko warisan ayahnya. Inilah pertama kalinya dia bertemu lagi dengan Eunbi. Eunbi menatapnya dingin.
Jangan panggil namanya. Dia tahu ayahnya akan tinggal di sini. Dia akan pergi. Tapi Pak Noh menolak. Biarlah dia yang pergi. 갈 테니까 그냥 집에 있어. Gadis ini tak tahan melihat ayahnya menderita lagi. Dia yang akan pergi tinggal di rumah temannya. Tapi ayahnya harus membayar sewa. Pak Noh tahu inilah kesempatan yang diberikan anaknya. Dia menerimanya. 집 사는데. Ternyata Pak Noh juga mendengarkan percakapan Enbi dengan temannya. Sebenarnya Enbi sangat rindu dengan ayahnya. Temannya berkata, kenapa dia bersikap dingin? Dia harus berubah. Dan uang yang diambil sebenarnya ditabung untuk Pak Noh sendiri. 그럼 돈통 왜 나? Pak Noh yang ditahanan sangat sedih memikirkan putrinya. Akhirnya, seorang pengacara pengganti berhasil membawa Enbi masuk dan membiarkannya bicara dengan Pak Noh. Waktu mereka hanya 5 menit. Enbi mengatakan bagaimana makanannya. Pak Noh memintanya jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia memohon kepada putrinya, jika ada yang bertanya, katakan dia tidak tahu apa-apa. 애들이 뭐 물어봐도 Pak Noh menyuruh Enbi untuk membuka laci tersembunyi di bawah mejanya. Semua uang ada di sana. 없대. 밑에 돈 좀 있을 거야. Sementara itu di penjara yang lain, para polisi melihat berita bahwa Pak No Yongsik mengakui kejahatannya. Kapten Chol tidak terima dan segera pergi. Dia menemui detektif dan melihat Pak No diinterogasi. 계속 같은 얘기를 반복해만 Di dalam, Pak No mengakui memang dia yang melakukannya dengan semua bukti. Dia meminta dijadikan tersangka, tapi kapten sedikit pun tidak percaya. Dia merasa ini salah. 반반장님 Dia berbicara dengan detektif tentang tahanan di penjara. Tak semuanya seperti yang terlihat, tak semua tahanan jahat. Dia yakin kasus ini salah besar. Pak No melakukan ini untuk melindungi putrinya. 노영식 씨는 지금 딸 보호하겠다고 Detektif mengatakan kepada Pak Chol untuk melakukan tugasnya sebagai sipir penjara. Dia terus saja mengganggu. Keduanya berdebat. 그쪽은 교도관 일을 해 Sementara itu, Taejong sudah memutuskan apa yang akan dilakukan. Kantor kepolisian kemudian heboh. Seseorang datang. Mengakui sebenarnya bahwa dialah yang menghabisi Dewan Baek. Semua petugas keluar. 체포해 Taejong berdiri dengan pisau di tangannya. Dia membuang pisaunya dan Taejong segera ditahan. 반갑네 Detektif meminta barang bukti dibawa. 야 정리해 칼 챙겨 Pak Noh dibebaskan dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dia juga tak sengaja berpapasan dengan Taejong. Dia memanggilnya. Dia sadar apa yang terjadi. Taejong datang menggantikannya. 태중아 Taejong merasa putus asa atas apa yang dilakukannya. Lawannya terlalu berat. Enbi sedang di toko menonton video masa kecilnya, dan suara terdengar di luar. Ayahnya masuk. Gadis ini menangis dan berteriak memintanya pergi. 은비야. Dia selalu memikul kesalahan orang lain. Pak Noh segera memeluk putrinya dan meminta maaf, dan dia tidak akan melakukannya lagi. Detektif ditelepon oleh Yohan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan bukti itu, mereka harus melepaskan Pak Noh. 가수하는 바람에 노영식을 40 Yohan menjawab dia akan datang ke sana sendiri malam itu. Yohan datang ke sana. Detektif segera memerintahkan petugas yang di dalam keluar. 빨리 나와 Yohan berbicara dengan Taejong. Kenapa dia melakukan ini? Dia memberinya pilihan. Kenapa dia mengaku? Biarkan saja No Yongsik yang mati. Memikul kesalahannya. Dia kesal karena Taejong gak pernah menjawab pertanyaannya. 하나같이 다 묻는 말에 Taejong menjawab sejak awal pertanyaannya salah. Dia tak perlu menjawabnya. 대부터 잘못된 거야 Selama ini dia sangat penasaran ingin tahu siapa Yohan dan kenapa dia melakukannya. Yohan mengatakan kenapa dia menanggung semua kesalahan ini. Dia bisa mati di penjara. 죽어 그럼 그렇게 원하는데 Yohan pun menelepon Pak Kepala Penjara. Kepala Penjara mengatakan dari awal Taejong dihukum seumur hidup. Jadi tidak ada gunanya jika dia masuk penjara lagi. 늘어날 형량도 없을 겁니다 Dia meminta Pak Kepala Penjara untuk menghabisinya, atur rencananya, dan Pak Kepala Penjara segera mengiyakan. 소장님이 알아서 생각해 보시고 Besoknya, mobil penjara datang menjemput tahanan 2802 alias Pak Taejong. Petugas menjemputnya ke tahanan dan akan dipindahkan ke penjara. Dia diborgol. Dokumen kemudian ditandatangani. Detektif mengatakan kenapa dia dipindahkan terlalu awal. Kemudian Kapten Chol menjawab dia hanya mengikuti perintah. 말씀드린 겁니다. Dan mereka segera berangkat. Di jalan mereka berdua mengobrol. Dia cuma bertanya, kenapa barang di loker dan bukti dokumen diberikan kepadanya. Taejong menjawab, itu adalah barang yang penting karena dia percaya kepadanya. 중요한 물건들이었으니까요
Kapten Chol mengatakan apa dia menyerah sekarang, dia tahu bukan pelakunya. Taejong menjawab dia harus melakukan ini karena Pak Noh adalah orang yang penting baginya. 구야만 했던 사람이니까요. 난 Kemudian mereka berhenti di tempat peristirahatan. Si sopir segera pergi ke toilet. Kapten Chol mengambil alih kemudi dan langsung pergi dari sana. Taejong heran dengan apa yang dilakukan oleh Kapten Chol. Dia memacu mobil itu dengan kencang dan berhenti di sebuah tempat yang sepi. Dia segera membuka borgol Taejong dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Kejar orang itu. Di seberang ada mobil yang sudah menunggunya. Dia sudah mengaturnya. 나 우리 못 기다려. Dia juga berharap jika mereka bertemu lagi, jangan dipenjara. 다음번엔 교도소 말고 Kapten Chol sebenarnya mempelajari semua dokumen yang diberikan Taejong padanya, bahkan semua rekaman audio. Itu membuatnya sangat yakin. Dia juga mendengar kepala penjara bicara dengan seseorang dan mengatur hukuman untuk tahanan 2802. Dan semuanya semakin yakin bahwa ini nyata. Ini adalah jebakan. Untuk risikonya, Kapten Chol sudah memikirkannya baik-baik. 끝났다고 봐야 되나? Taejong segera berlari melewati lorong. Dia menemukan mobil yang terparkir. Pak Noh dan Eunbi sudah menunggunya. Pak Taejong tak bisa menahan air matanya. Sesampainya di lapas, Kapten Chol segera ke ruangan Pak Kepala. Dia marah. Kenapa dia sendirian? Mana tahanan 2802? 또 혼자 와. Kapten Chol yang tak tahan langsung menghajar Pak Kepala. 징계? Sedangkan Yohan akhirnya mengungkapkan siapa dirinya sebagai seniman Arleli yang misterius. 특별전도 동시에 Pak Noh sudah menyiapkan banyak barang dan spare part untuk Taejong. Eunbi kali ini juga membantu. Mari tangkap bajingan itu alias Yohan. 우리 이제 그 나쁜 새끼 잡으러 가자. Taejong memacu motornya dan diikuti oleh mobil Pak Noh. Mereka sampai di suatu tempat. Taejong segera mengambil kunci yang tersembunyi dan membuka tempat itu. 들어와요. Eunbi dan Pak Noh ikut masuk. Taejong berkata itu adalah gudang milik ibunya. Tidak ada yang merawat tanaman di sini. Semua tanaman di situ sudah layu dan mati. Pak Noh heran kenapa tak di toko elektroniknya saja. Taejong mengeluarkan kamera dan penyadap yang sudah dipasang oleh Yohan. Tokonya sudah tidak aman lagi. 누군가는 여기서 지내는 게 나을 것 같은데. Taejong menangis melihat tempat itu. Di meja banyak foto kenangan masa lalu, foto ibu dan adiknya. Sementara di gedung lelang, pameran seni acara besok akan dimulai. Yohan sangat senang, Taejong sudah berhasil diatasi. 박태준까지 정리하고 나니까 Pak Kepala penjara tiba-tiba menelponnya dan memberikan kabar bahwa Taejong bunuh diri. Tadi malam dia sendiri yang memeriksa jasadnya. 아유 자살. 알겠어요. Yohan tak menyangkanya, orang seperti itu akhirnya menyerah. 그렇지. 나 시키는 대로 했어. Ternyata si Chol yang memaksanya menelpon Yohan. Dia itu sudah memegang bukti suap dan korupsi kepala penjara. Pak Kepala Penjara terpaksa menurutinya. Dia sempat menggoda sipir untuk melepaskannya, dan dia akan membagi 1 balok emas untuknya. Tentu saja Kapten Chol berpikir bahwa itu tidak perlu. 모두 하는 말 전부 녹음돼. Taejong akhirnya mengumpulkan barang bukti kejahatan yang dilakukan Yohan. Taejong melihat brosur semua patung Arleli. Kasus kejahatan dimanipulasi terjadi 10 hari sebelum atau sesudah lelang. 내가 살인사건 덮어주는 대가를 받은 거예요. Dan para korban ditangkap 1 minggu setelah lelang dilakukan seperti kasus Taejong. Artinya pahatan itu digunakan untuk menutupi semua kasus kejahatannya. Ada patung yang mirip dengan Taejong. 내 걸 거예요. 이게 사람이 할 짓이야. Mereka tak habis pikir Yohan jahat sekali, dan lelang akan dimulai besok. Mereka akan menyusup masuk. Sementara di lapas, si Chol menunggu komisi disiplin datang dari Kementerian Hukum. Orang-orang yang ditunggunya datang. Dia segera menyerahkan dokumen bukti. 아 제가 Tapi yang ditangkap malah dirinya. Ternyata Pak Kepala Bak sangat licik dan menuduh si Chol melakukan suap. 문 닫고 가줘요. Promosi seni Arleli ada di mana-mana yang akan diadakan besok malam di Galeri Seni Mire. Besok sorenya Yohan sampai di galeri.
Para tamu juga sudah berdatangan. Acara itu bikin heboh karena ini karya Arleli yang ke-100. Patung yang akan dilelang disinari spotlight lampu. Ini menjadi karya yang istimewa. 매를 시작하도록 하겠습니다. Orang-orang mulai menawar, harganya terus naik, sudah 7,5 miliar. Bahkan Bibi Yohan juga ikut menawar. Ternyata ada tawaran yang tinggi dari ruangan privat. 프라이빗 룸에 계신 손님 Bibi Yohan mencoba menaikkan harga. Akhirnya tamu di ruangan privat memenangkan lelang di angka 10 miliar won. 프라이빗 룸에 계신 돈 100억 원에 낙찰되었습니다. Yohan melihat ke ruangan itu. Dia sangat penasaran siapa yang memenangkan lelang ini. Dan host juga mengumumkan malam ini Arleli sendiri yang akan memberikan karyanya ke pemenang lelang. Yang mengejutkan ternyata Bae-dok Kyung masih hidup. Dia menyapa Yohan. 오랜만이야 친구야. Sebelumnya, Taejong menemui Bae-dok Kyung. Taejong mengatakan apa yang terjadi kepada keluarganya. Dok Kyung yang sudah dendam dengan Yohan akan melakukan sesuatu. Apalagi kedua orang tuanya juga dihabisi oleh Yohan. 알고 싶어? 그럼 네가 해야 될 게 좀 있는데. Petugas dari mahkamah datang dengan tuduhan pembunuhan berencana, membantu dan bersekongkol menghilangkan barang bukti. Yohan diborgol, dia akan menangani ini. Yohan meminta bibinya mengurus sesuatu untuknya dan menghubungi temannya. 할 테니까 신경 쓰지 말고. Dan Eunbi merekam kejadian ini. Sementara di penjara, Yudoksu dipanggil. Taejong membawa semua perlengkapannya. Pak Noh berkata bahwa Yohan di penjara. Taejong mengatakan orang itu akan segera bebas. Rencananya dia harus masuk ke kediamannya membawa semua barang bukti agar bajingan itu tak bisa lolos lagi. 그러면 내가 가지고 있는 Di 증거를 ruang interogasi, Dok Kyung menyerahkan semua bukti yang dia punya, bahkan ponselnya yang rusak dulu. Dia mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Pihak kepolisian kaget mendengarnya. 병원. Karena cedera, dia akan dikembalikan ke rumah sakit. Eunbi mengawasi di rumah lelang. Dia melihat semua anak buah Yohan dan sibuk memindahkan barang. Bibi Yohan memberi catatan kemana mereka harus mengantarnya. Truk-truk segera diminta pergi dari sana. Di tengah jalan, salah satu mobil mogok. Ternyata ketiga teman lama Taejong juga ikut membantu. Taejong sudah menggantikan seorang supir yang menyamar dan membawa truk itu menuju kediaman Yohan. Dia meminta Eunbi untuk menjaga dan dekat ayahnya. Kabari jika terjadi sesuatu. 옆에 좀 붙어 있어. Yohan dimasukkan ke dalam tahanan kepolisian. Dia masih sangat santai dan melihat jam, dan tiba-tiba banyak mobil datang ke kantor polisi dan menyerbu. Mereka menyerang anggota dan petugas yang berjaga. Termasuk detektif juga dihabisi. Ternyata mereka adalah anak buah Yudoksu. Semua saksi mata juga dihabisi dan Yohan berjalan dengan santai keluar dari jeruji. Doksu bertanya, apa mereka bisa melakukan ini? Yohan berkata, jangan cemas, ini sudah saatnya dia bertindak. Banyak mayat berjatuhan di mana-mana. Doksu mengingatkan Yohan untuk menyerahkan Taejong padanya. Yohan tertawa. 제가 만나게 해드릴게요. Dia segera keluar dari sana. Yohan menyuruh Hyunjin membereskan kekacauan itu. Yohan pun memacu mobilnya dengan sangat kencang. 정리하고 사진 찍어. Pak Noh sedang sibuk di gudang dan dia dikejutkan dengan Lee Hyunjin yang tiba-tiba menyerangnya. 은비야. Kemudian Eunbi tiba dan dia segera berteriak memanggil ayahnya yang sudah cedera parah. Eunbi pun segera menyerang wanita ini. Pak Noh meminta anaknya lari dan menahan kaki Lee Hyunjin. Tapi Lee Hyunjin malah memperdalam pisau yang ada di dalam dada Pak Noh dan membuat Pak Noh kesakitan. Eunbi segera menolong ayahnya dan menusuk Lee Hyunjin dengan pisau. Namun Hyunjin menyerang balik Eunbi. Sementara Yohan sampai di rumah sakit dan segera menghabisi Bae-dok Kyung. Yohan tertawa dan mengatakan bahwa dia sudah mengantarkan Dok Kyung menemui ayahnya lebih cepat. 말 좀 잘 들어.
Truk-truk sampai di kediaman Johan. Semua barang dibawa masuk. Taejong berhasil masuk ke dalam, mulai menyusun patung-patung itu dan menjalankan rencananya. Johan juga sudah menduga bahwa Taejong akan datang ke rumahnya. Kemudian Taejong mengatakan bahwa dia sudah menunggu. 벌써 오셨어? 급하네. Taejong berada di ruangan kontrol. Dia juga melihat alat yang sering digunakan oleh Johan. Sementara Johan emosi karena melihat Taejong tidak sabaran dan dia memacu mobilnya lebih kencang. Taejong mengambil paksa harddisk yang ada di ruangan Johan sebagai bukti yang akan diserahkan ke pihak kepolisian. Kemudian alarm berbunyi sebagai peringatan. Dia keluar dan mencoba pergi dari sana. Ternyata dia sudah ditunggu oleh Yu Doksu. Dia juga tak menyangka akan bertemu lagi dengan Taejong. Mereka akan menuntaskan dendam lama. 반갑다. Anak buah Johan muncul mengepung dan segera menyerang Taejong. Taejong melawan dan segera kabur dengan menembak dengan pistolnya. Satu persatu anak buah Johan dihabisi oleh Taejong. Banyak barang bukti yang disembunyikan di dalam patung. Doksu mengejar dan menembak Taejong dengan panahnya, namun Taejong berhasil menghindar. Akhirnya keduanya berhadapan dan saling menyerang satu sama lain. Taejong berhasil mengalahkan Doksu. Johan juga mulai menyerang. 내일 아침이면 세상이가 그동안 무슨 짓을 하고 살았는지. Mulai besok dunia akan tahu apa yang telah Johan lakukan. Namun semua data yang sebenarnya ada di dalam pedang itu. Barang bukti di tasnya akan terhapus jika dicolokkan dengan paksa. 들어있는데? 혹시 올 줄 알고 Ternyata Johan memang membiarkan Taejong untuk masuk ke rumahnya. Kepala Yo juga sudah menyiapkannya dan Taejong berhasil masuk ke dalam perangkapnya. 어떻게 살려두면 계속 너 죽이겠다고 그럼 죽여. Doksu ternyata masih hidup, lalu Johan mengatakan untuk menghabisi orang ini. Taejong tidak menurutinya. Lalu Johan segera menghabisi Doksu dengan menancapkan pedang pada dadanya semakin dalam. Johan juga langsung menyerang Taejong di kakinya dan membuat Taejong kesulitan untuk bergerak. Johan mengatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk semua kekacauan ini adalah Eunbi. Patung air lili terakhir itu adalah patung Eunbi. Taejong segera menyerang. Dan Eunbi berhasil selamat dan segera menyerang Hyunjin. Keduanya segera mengeroyok Taejong setelah Eunbi berhasil lumpuh. Lee Hyunjin berhasil dilumpuhkan oleh Taejong. Pertarungan duel antara Johan dan Taejong semakin sengit. Akhirnya Johan berhasil dikalahkan. Kemudian Johan menunjuk di layar tentang bagaimana adiknya dihabisi. Hal ini membuat Taejong semakin marah sekaligus sedih dan segera menusuk Johan dengan pedang itu. Johan kesakitan. Ini adalah balasan karena menghancurkan hidup Taejong. Johan meminta supaya Taejong segera mencabut nyawanya, tapi Taejong tidak mau karena Johan harus merasa tersiksa atas perbuatannya sendiri. 내가 너를 죽이면 뭐가 달라질 수 있어? 하지 말고 죽여. Dia segera mengambil bukti harddisk yang ada di pedang dan pergi dari sana. 죽이라고. Johan berteriak untuk segera membunuhnya, namun Taejong tidak menghiraukannya. Kemudian Taejong segera menghampirinya dengan pukulan terakhirnya dan membuat Johan pingsan. Taejong juga meninggalkan tempat itu dan menyelesaikan dendamnya. Rumah itu terbakar. Barang bukti telah dibawa oleh Taejong dan semua kejahatan Johan juga terbongkar. 들의 살인 사건 등을 조작해 주. Ternyata Pak Han Yong-sik berhasil selamat. Dia memanggil Eunbi dan menanyakan kabar Taejong. Nama baik semua korban rekayasa kasus ini juga dikembalikan.
Taejong merupakan korban pelanggaran HAM serius. Pengadilan memutuskan bahwa Taejong bebas dari segala tuduhan. 박태중에게 무죄를 선고한다. Namun dia kehilangan ibu dan adiknya. 6 bulan kemudian, Taejong kembali melanjutkan mimpinya, membuka toko bunga serta kafe di lantai 2 rumahnya. 아, 보기 좋아서 그래. Pak sipir penjara datang berkunjung membawa tanaman untuknya, mengucapkan selamat atas pembukaan tokonya. 대중 씨가 치료해줬던 건데. Toko itu juga mulai beroperasi. Pak Noh juga ikut membantu. Di tempat itu, suasana hangat dan menyenangkan meliputi kebahagiaan mereka. Taejong dengan ketiga temannya, Eunbi dan Pak Noh, kembali melanjutkan hidupnya setelah perjuangan gila yang dilakukannya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.